Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih udah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Buat seluruh subscriber setia saya, terima kasih atas kesetiaannya, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, saran, dan masukannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita semakin terjalin erat. Saya ingatkan kembali, bagi Anda yang ingin berlangganan dan bergabung dengan channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan keuntungan-keuntungan istimewa dengan menjadi langganan channel ini. Di antaranya mendapatkan nomor WhatsApp saya secara pribadi dan juga beberapa video eksklusif dari saya. Jadi, jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Salam sayang untuk kalian semua. Muah. Namaku Dapin. Aku seorang pemuda kampung. Aku lahir, tumbuh, dan besar di kampung. Orang tuaku hanyalah seorang petani biasa yang hanya punya penghasilan yang pas-pasan. Karena itu, aku hanya bisa sekolah sampai lulus SMP. Setelah lulus SMP, aku mulai bekerja serabutan di kampung. Mulai dari bekerja sebagai nelayan di sungai, menjadi kuli bangunan, dan juga bekerja sebagai tukang panen sawit di kebun-kebun sawit masyarakat yang membutuhkan tenagaku. Aku punya 2 orang adik perempuan dan juga seorang kakak laki-laki. Kehidupan keluargaku secara ekonomi memang sangat kekurangan, tapi itu merupakan hal biasa bagi kami yang tinggal di perkampungan. Hidup susah, kerja keras merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kami. Kalau mau makan, ya harus kerja keras. Begitu ungkapan salah seorang tetua kami di kampung. Kalimat itu juga sering dilontarkan oleh kedua orang tuaku saat aku atau kakakku terlihat malas-malasan bekerja. Kalimat itu seperti cambuk tersendiri bagi kami untuk tetap semangat bekerja meskipun hasil yang kami dapatkan kadang jauh dari kata cukup. Tapi begitulah kehidupan kami di kampung pada umumnya. Kami sudah terbiasa dengan semua itu. Namun, kami sangat menikmati hidup kami. Sikap gotong royong, kerjasama, dan nuansa kekeluargaan membuat kami bisa saling menguatkan. Satu-satunya hal yang jarang kami nikmati ialah hiburan. Ya, karena kampung kami yang sangat jauh dari kota, hiburan merupakan hal yang paling sulit kami temukan. Sampai pada suatu saat, serombongan orang mendatangi kampung kami.
serombongan orang yang membawa berbagai macam permainan yang masih cukup aneh bagi kami. Berbagai jenis permainan itu mereka buka di lapangan bola kaki kampung kami. Aku tidak tahu persis bagaimana proses semua itu terjadi. Yang pasti, itu semua sudah melalui izin dari kepala desa. Dan orang-orang menyebutnya pasar malam, karena memang hanya dibuka pada saat malam hari. Kami yang memang haus akan hiburan dan juga merasa sangat baru dengan yang namanya pasar malam, tentu saja merasa antusias menyambut hal tersebut. Malam pertama pasar itu dibuka, hampir seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk datang. Pasar malam itu terlihat sangat ramai, apalagi warga dari desa tetangga juga banyak yang berdatangan. Intinya, kami akan disuguhkan sebuah hiburan yang menarik selama lebih kurang 10 hari, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pasar malam tersebut. Ada banyak permainan di pasar malam tersebut, mulai dari lempar gelang, lempar bola, lempar kaleng dengan hadiah-hadiah yang menarik. Ada juga permainan anak-anak seperti biang lala, kereta mini, odong-odong, dan berbagai jenis permainan menarik lainnya. Namun, dari semua permainan itu, ada satu permainan yang sangat menarik perhatianku, yakni permainan roda maut, atau ada juga yang menyebutnya tong setan. Sebuah permainan uji nyali yang sangat menantang. Seorang pengendara motor mengendarai motornya di dalam sebuah tong besar dengan kecepatan tinggi. Dia memulainya dari bawah dan terus menanjak naik ke atas, terus berputar mengelilingi tong tersebut berulang-ulang yang membuat para penontonnya histeris. Sebuah permainan yang berbahaya, meskipun pengendara tersebut memakai alat keamanan yang lengkap, seperti helm dan juga jaket tebal. Tapi tetap saja permainan itu membuat kita yang menyaksikan akan merasa berdebar-debar. Pokoknya seperti itulah salah satu keseruan yang bisa kami nikmati di pasar malam tersebut. Pasar malam ditutup pada jam 11 malam. Semua pengunjung sudah kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah mereka, para pekerja yang berkemas menyimpan perlengkapan mereka sekedarnya, karena malam besoknya akan dibuka kembali. Saat itu aku masih berada di sana. Aku memang sengaja belum pulang. Aku masih penasaran dengan orang yang mengendarai motor pada tong setan tadi. Aku belum melihat wajahnya dengan jelas karena dia memakai helm. Aku beranikan diri memasuki tong yang besar itu, sekedar ingin melihat pengendara yang nekat itu. Sesampai di dalam, seorang pemuda sedang berbincang bersama seorang rekannya. Aku akhirnya bisa melihat dengan jelas wajah laki-laki itu dengan sorotan lampu di dalam tong besar tersebut. Tak lama kemudian, rekan lelaki itu pun keluar. Laki-laki itu melangkah mendekatiku. "Kamu cari siapa?" tanyanya dengan suara berat. "Aku hanya ingin tahu orang yang punya nyali nekat untuk melakukan atraksi tadi," balasku dengan suara bergetar. "Saya orangnya, kenapa?" tanya laki-laki itu lagi. Suaranya memang aslinya berat dan terdengar maskulin. "Mas hebat,
bisa melakukan hal itu? Saya kagum sama Mas. Jawabku sangat jujur. Kamu asli orang sini? Tanya laki-laki itu lagi, seakan mengabaikan pujianku barusan. Sepertinya dia sudah biasa dipuji seperti itu. Iya Mas, jawabku akhirnya sambil mengangguk ringan. Kalau begitu, kamu pasti tahu kan di mana tempat jual oli motor di sini? Laki-laki itu bertanya lagi. Iya, tahu Mas, tapi biasanya jam segini udah tutup, balasku ringan. Ya udah, kalau begitu besok siang aja, ucap laki-laki itu lagi sambil mulai melangkah menjauh. Tunggu dulu Mas, cegahku nekat. Ada apa lagi? Tanya laki-laki itu sambil memutar tubuhnya kembali menatapku. Saya boleh tahu nama Mas siapa? Tanyaku nekat lagi. Entah mengapa aku jadi begitu penasaran dengan pria itu. Melihat dia melakukan atraksi berbahaya tadi, aku merasa ingin tahu tentang dirinya. Panggil saya Mas Danu. Tegas laki-laki gagah itu menjawab. Mas Danu memang memiliki postur tubuh yang gagah dan kekar. Perawakannya tinggi sekitar 180 cm. Wajahnya sedikit gelap namun terlihat manis. Hidungnya mencuat mancung dengan dagunya yang lancip, rahangnya kokoh. Saya dapin Mas, ucapku meski Mas Danu tidak bertanya sama sekali. Kita bisa ngobrol-ngobrol Mas? Tanyaku ragu. Saya capek, saya mau istirahat. Jadi kalau mau ngobrol besok aja. Balas Mas Danu, lalu kemudian dia pun melangkah meninggalkanku. Malam itu mataku enggan terpejam. Bayangan wajah Mas Danu terus melintas di pikiranku. Hatiku merasa berdebar-debar bila mengingatnya. Ah, apa yang aku rasakan sebenarnya? Belum pernah aku merasakan perasaan ini sebelumnya, apalagi dengan seorang laki-laki. Mungkinkah aku telah jatuh cinta? Tapi, bukankah Mas Danu berjenis kelamin sama denganku? Masa iya aku bisa tertarik pada seorang laki-laki? Batinku merintih. Aku memang sudah berusia 18 tahun saat ini. Namun selama ini aku belum pernah pacaran. Aku pernah dekat dengan beberapa orang perempuan teman sekampungku. Tapi aku tidak pernah merasakan getar-getar indah saat bersama mereka. Perasaanku biasa saja. Karena itu aku tidak pernah berpacaran sama sekali. Tapi saat pertama kali melihat Mas Danu tadi, tubuhku bergetar, hatiku terasa berbunga, indah sekali rasanya. Aku semakin ingin mengenal Mas Danu lebih dekat lagi. Aku ingin bersamanya. Bagaimanakah kisahku bersama Mas Danu selanjutnya? Simak keseruan kisah cinta kami bersama Mas Danu beberapa malam di pasar malam tersebut. Silakan simak video berikutnya di channel ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua.